Di buron itu jauh lebih menakutkan daripada menghadapi sekompi kacang hijau bersenapan lengkap yang membubarkan demonstrasi. Omahe kerap ditekani polisi, tentara, intel. Sopo ujug-ujug teko koyo maling. Kemerdekaan itu nasi dimakan jadi tai. Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah perjuangan seorang aktivis ya, yaitu pada tahun 1998 diduga dihilangkan atau dibunuh ya pada tahun itu. Dan sampai saat ini belum diketahui titik terangnya seperti apa dan belum diketahui keberadaan mereka itu seperti apa. Bagaimana cerita selengkapnya, kita simak video ini guys. Oke guys, jadi saya akan menceritakan sebuah sejarah atau sebuah misteri ya. Kenapa saya sebut misteri? Karena sampai sekarang ini kasus ini belum terpecahkan atau belum ditemukan titik terangnya seperti itu. Kisah ini terjadi pada tahun 1998 seperti itu guys. Di dalam catatan sejarah dinamika penegakan hukum yang ada di Indonesia ini terdapat berbagai peristiwa ya, kisah maupun kasus kelam. Salah satu kasus kelam itu adalah kasus hilangnya Wiji Tukul atau Wiji Widodo yang diduga dihilangkan atau dibunuh pada masa rezim Orde Baru atau masa di mana Soeharto berkuasa. Wiji Tukul atau Wiji Widodo ini lahir di Solo yaitu pada tanggal 26 Agustus 1963. Wiji Tukul diduga diculik oleh segerombolan militer sejak terjadinya perlawanan rakyat terhadap rezim Orde Baru atau masa di mana Soeharto berkuasa, yaitu pada tahun 1998. Wiji Widodo atau Wiji Tukul ini merupakan sosok sastrawan dan hak asasi manusia yang berkebangsaan Indonesia ya. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh yang ikut melawan penindasan rezim Orde Baru. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara yang lahir dari keluarga Katolik dengan keluarga ekonomi yang sederhana atau pada saat itu di bawah garis kemiskinan seperti itu guys. Ayahnya adalah seorang tukang becak atau penarik becak, sementara ibunya berjualan ayam bumbu untuk membantu perekonomian keluarga. Wiji Tukul ini atau Wiji Widodo ini pernah bersekolah di SMP Negeri 8 di Solo dan melanjutkan pendidikannya hingga kelas 2 di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia dengan jurusan tari. Sejak kecil, Tukul ini dinilai disiplin dan mandiri sama orang tuanya. Namun saat dia masuk SMP memutuskan untuk berhenti sekolah karena kesulitan keuangan. Dia menyambung hidupnya dengan menjual koran, mengamen, menjadi calo tiket di bioskop, dan pernah menjadi tukang pelitur di sebuah perusahaan mebel yang ada di Solo. Seiring berjalannya waktu, melalui teman sekolahnya atau teman dekat di sekolahnya itu, Tukul bergabung dengan sekelompok teater Jagalan Tengah atau pada saat itu disebut Jagat. Karena keprihatinan sosok Tukul yang pada saat itu adalah kondisi status sosial dan ekonomi yang rendah dan penindasan rezim Orde Baru yang represif kala itu, bersama tim teater Jagalan Tengah ini akhirnya Tukul melahirkan karya kritikan
yang berupa puisi pada saat itu. Pada saat pertama kali dia sadar bahwa karya sastra atau karya puisi ini bisa membuat cemas suatu rezim. Jadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1982, si Wiji Tukul atau Wiji Widodo ini diundang membacakan puisi di hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Dia diundang untuk membacakan sebuah puisi. Pada saat itu Tukul ini menyindir pemerintah dengan sindiran bahwa kemerdekaan ini sebenarnya hanya dinikmati segelintir orang saja, yang akhirnya menjadi mitos belaka. Karena puisinya itu, Wiji Tukul ini dan keluarganya menerima berbagai ancaman teror. Itulah pertama kalinya dia mengalami tindakan represif. Tapi si Tukul ini masih terus berjalan melanjutkan sosok yang melahirkan karya puisi ini. Dia melawan lagi pada tahun 1992, yaitu Tukul ini ikut serta mendemonstrasi menentang pencemaran lingkungan oleh sebuah pabrik tekstil, yaitu PT Sariwarna asli Solo. Kemudian pada tahun 1993, Tukul terlibat dalam advokasi kaum miskin dan buruh perkotaan. Dia menjadi pimpinan jaringan kerja kesenian rakyat atau disebut Jaker. Organisasi Jaker ini merupakan organisasi yang melawan pemerintahan Orde Baru melalui jalur kesenian rakyat. Tidak berhenti sampai di situ, perlawanan Wiji Tukul ini masih terus berlanjut pada tahun 1994. Yaitu terjadi aksi masak petani di Ngawi, Jawa Timur. Pada saat itu Tukul menjadi pimpinan massa dan melakukan orasi. Dia dipukuli oleh aparat militer. Nyalinya tidak takut mati. Lanjut lagi pada tahun 1995. Tukul lagi-lagi menjadi penggerak demonstrasi besar-besaran aksi protes karyawan PT Sritex. Kala itu Tukul dipukuli oleh aparat sampai cedera pendengarannya dan nyaris buta mata. Dia harus merelakan cacat matanya karena dibenturkan ke sebuah mobil. Kau redam, kau redam. Seiring jalannya waktu, pada tanggal 22 Juli 1996, Tukul berangkat ke Jakarta. Di sana dia turut menggabungkan Jaker ini dengan beberapa organisasi lain. Salah satunya adalah Partai Demokratik atau PRD. Dalam penggerakan para aktivis PRD dan jaringan pro-demokrasi mendesak agar Soeharto menghapus paket 5 undang-undang politik, undang-undang anti subversi, undang-undang pokok pers, dan dwi fungsi ABRI. PRD tidak berselang lama sebagai partai baru. PRD menjadi incaran kaum loyalitas Soeharto. Tepatnya pada tanggal 27 Juli 1996, kelompok pro Soeharto menyerang kantor pusat PDI Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Gelap yang berkeringat dan berdesakan mencari jalan. Ia tak mati-mati meski bola mataku diganti. Ia tak mati-mati meski bercerai dengan rumah dan ditusuk-tusuk sepi. Ia tak mati-mati
Telah kubayar apa yang dia minta. Umur, tenaga, luka. Saat itu Megawati menjadi simbol perlawanan terhadap Orde Baru. Penyerangan ini menghajar aktivis demokrasi termasuk para penggiat PRD yang mendukung Megawati menjadi ketua umum PDI. Soeharto yang berkuasa kala itu tidak tinggal diam ya. Kubu PDI Boneka Soeharto berupaya menggagalkan rencana tersebut dan merebut kantor partai PDI. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli atau kerusuhan peristiwa 27 Juli. Akibat kerusuhan Kuda Tuli ini, Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa kerusuhan itu mengakibatkan 5 orang tewas atau 5 orang meninggal dunia dan 149 orang luka-luka dan 23 orang hilang. Tetapi pemerintahan rezim Orde Baru justru menjadikan PRD sebagai kambing hitam atau dalang di balik peristiwa Kuda Tuli itu. Karena tuduhan itulah PRD dicap sebagai partai terlarang. Imbasnya, seluruh aktivis PRD diburu aparat keamanan, termasuk Wiji Tukul ini atau Wiji Widodo ini. Kondisi ini nantinya mengakibatkan Wiji Tukul ini hilang. Karena Wiji Tukul adalah menjadi buronan pemerintah, pada tanggal 5 Agustus tahun 1996, rumah Tukul didatangi oleh pihak kepolisian di wilayah Surakarta. Karena buronan pemerintah, Tukul harus sembunyi-sembunyi untuk menemui keluarganya. Tukul seringkali menginap di sebuah hotel Rajasa yang ada di Magelang. Kejaran kaum mata-mata yang menyebar di bawah kekuasaan Soeharto dan para serdadu tim Mawar mengharuskan Tukul harus berpindah-pindah tempat persembunyiannya. Dia sempat pindah tempat ke Kalimantan, di Pontianak seperti itu guys. Karena tindakan tim Mawar yang menculik dan menghilangkan 23 aktivis pemuda ini, akhirnya Jenderal Wiranto memecat Prabowo Subianto dari jabatannya. Karena pada waktu itu tim Mawar ini dibentuk oleh Prabowo Subianto seperti itu. Dan sampai saat ini kabar hilangnya para aktivis termasuk Wiji Tukul ini belum menemukan titik terang sampai saat ini. Dan ini saya bilang apalah kasus atau kisah misteri sampai sekarang, entah dibunuh atau diculik itu kita nggak tahu seperti apa kejadian itu. Jadi sampai sekarang hilangnya Wiji Tukul sama teman-temannya ini nggak ada kabar sama sekali seperti. Karena kebenaran akan terus hidup, sekalipun kau lenyapkan, kebenaran takkan mati. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Siapkan barisan dan siap untuk melawan. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda, akan terus memburumu seperti kutukan. Aku bukan artis pembuat berita, tapi aku memang selalu kabar buruk buat penguasa.
Puisiku bukan puisi, tapi kata-kata gelap yang berkeringat dan berdesakan mencari jalan. Ia tak mati-mati meski bola mataku diganti. Ia tak mati-mati meski bercerai dengan rumah dan ditusuk-tusuk sepi. Ia tak mati-mati, telah ku bayar apa yang dia minta. Umur, tenaga, luka. Kata-kata itu selalu menagih. Padaku ia berkata, kau masih hidup. Ya, aku memang masih utuh. Dan kata-kataku belum binasa. Itu